Puji Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Saudaraku, ada saat tertentu kita seperti tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Pasti ada di situasi atau keadaan-keadaan tersebut. Dan itu pasti kita alami. Tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ada saat-saatnya tertentu rasanya Tuhan telah meninggalkan kita, atau seakan-akan Tuhan tidak ada. Dan saya beberapa kali mendengar orang berkata demikian. Pak, terasa sepi pada waktu saya menyembah. Pada waktu saya memuji tidak merasakan apa-apa. Pasti kita akan ada di fase-fase itu. Tahukah saudara, saat-saat seperti itu adalah saat-saat untuk melatih iman kita. Melatih iman yang murni, yaitu iman yang tidak dialaskan atau didasarkan pada penglihatan mata dan sentuhan fisik. Karena Allah adalah roh, saudaraku. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24. Ya. Allah adalah roh. Jadi saudara jangan berharap atau jangan berpikir kita bisa menyentuh Allah dengan fisik, melihat dengan mata jasmani. Jangan berpikiran demikian. Justru ketika kita merasa ditinggalkan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak ada, justru disitulah kita dapat mengembangkan iman yang murni. Di situasi seperti itu, saudara. Karena mempercayai Allah itu berarti mempercayai Dia yang tidak kelihatan. Tidak tersentuh dengan panca indera kita, tapi kita justru mempercayai Dia. Ini luar biasa, saudara. Kita tetap setia, tekun, berdoa, kita tetap terus menyembah Dia. Tetap setia ada di ruangan doa. Tidak mengurangi jam pertemuan dengan Tuhan, walaupun tidak merasakan kehadirannya. Itu sebenarnya hal yang lebih luar biasa itu. Iman itu jauh lebih bernilai daripada seseorang yang mengalami mujizat kesembuhan. Ya benar, saudara. Kalau mempercayai Allah yang tidak kelihatan berdasarkan pengalaman-pengalaman spektakuler, misalnya lihat orang sakit sembuh, muncul iman, nah itu belum berkualitas. Itu belum ada kualitasnya, saudara. Atau saat kita sakit lalu sembuh, atau mengalami kesulitan, lalu kita mendapat jalan keluar, lalu iman kita muncul, itu belum iman yang berkualitas. Justru iman yang murni yang berkualitas tinggi di hadapan Bapa. Ketika seseorang berani mempercayai Dia, ketika tidak mengalami mujizat, bahkan mengalami apapun, itu kualitasnya jauh lebih tinggi, saudara. Sama seperti
Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Tuhan tidak kelihatan yang mereka sembah. Bahkan ketika dapat ancaman untuk dilemparkan ke dalam dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lipat, mereka belum melihat Tuhan sama sekali di dalam perapian itu. Tapi mereka berani percaya, sekalipun Allah kami tidak menolong kami, tidak menyatakan diri, tidak membela, kami tidak akan menyembah patung yang didirikan Tuhan. Wah, betapa berkualitasnya iman seperti ini, saudara. Banyak saudara agama itu ya memiliki keyakinan berurusan dengan objek yang disembah itu karena banyak memiliki motif-motif tertentu yang pasti bertalian dengan berkat jasmani. Sama seperti orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenal Allah yang benar, saudara. Sehingga ketika mereka mengikuti Yesus, hanya karena makan roti, hanya melihat mujizat-mujizat sehingga mereka berbondong-bondong, beramai-ramai mengikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tidak berdaya sama sekali menghadapi serdadu Roma, iman mereka, saudara, jadi tawar sama seperti murid-murid Tuhan Yesus dan meninggalkan dia saat Tuhan Yesus sedang digiring menuju penyalipan. Karena iman yang mereka miliki itu adalah iman temporal yang berdasarkan dari pengalaman-pengalaman spektakuler seperti mujizat. Oh, tentu mujizat kita sangat butuhkan, saudara. Di dalam dunia, dalam pelayanan kita membutuhkan itu. Apalagi dalam penginjilan, membutuhkan mujizat untuk mengkonfirmasi bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang benar. Allah sertai dengan kuasa itu. Atau saat kita memegang proyek pekerjaan Tuhan, ada pengalaman-pengalaman spektakuler yang di luar nalar berpikir kita, Allah kerjakan itu. Itu tidak usah ragukan. Tapi iman kita tidak boleh berangkat dari pengalaman-pengalaman itu. Tapi harus berangkat dari yang tidak kelihatan. Ya saudara, harus berangkat dari hal itu. Orang Kristen itu beda, saudara, dengan orang yang di luar kekristenan. Karena dalam kekristenan ini, saudara, kita memiliki hubungan itu, saudara, hubungan antara bapak dan anak. Hubungan antara bapak dan anak, saudara, itu sangat eksklusif. Maka kita tidak perlu meragukan akan Allah, meragukan akan Tuhan, saudara. Dan saya ingatkan kepada saudara sekalian, kalau kita mempercayai Allah, Bapa Elohim Yahweh, dan mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai jalan kebenaran dan hidup, tidak boleh mengharapkan apa-apa dari Dia. Tidak boleh mengharapkan apa-apa. Karena Tuhan tahu apa yang dibutuhkan kita. Seperti yang dikemukakan dalam Matius pasal 6 ayat 32 kan. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, saudara. Jadi jangan sampai kita bertuhan hanya karena
mau melirik dompetnya Tuhan, mau melirik apa yang dimiliki oleh Tuhan. Jangan, liriklah hatinya, perasaannya saudara. Saudara harus mengetahui bahwa ketika seseorang bertuhan itu artinya, ini dalam konteks Kristen ya, berarti kita harus memberikan segenap hidup bagi Tuhan dan tidak boleh meragukan sama sekali. Segenap hidup bagi Tuhan. Makanya saudara, kita harus bertumbuh dewasa. Harus bertumbuh dewasa saudara. Karena Tuhan pasti akan mempertajam iman kita, kemurnian iman kita kepada Tuhan dalam keadaan-keadaan sulit. Karena iman bertumbuh dari penderitaan. Kualitas iman kita akan teruji di situ. Seperti yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oh. Percaya bukan karena melihat saudara. Jadi kita harus berangkat daripada hal itu. Tetap terus tekun berdoa. Terus memuji Tuhan, menyembah Dia, dan tetap hidup suci kudus walaupun di tengah-tengah kesukaran. Ini perkataan Paulus dalam penderitaan saudara. Tidak mudah memiliki iman seperti Paulus menghadapi keadaan-keadaan yang sukar, sulit. Dia pernah tidak makan saudara. Dia harus terpaksa berpuasa. Dilempari batu, dikucilkan, difitnah, dihina, dan macam-macam saudara. Sangat mudah tidak mempercayai Allah dan meninggalkan Tuhan. Tapi dia menguatkan percaya kepada Tuhan. Dan itu yang mestinya harus kita latih. Bukan teori Tuhan itu, tapi betul-betul bisa dialami langsung. Maka saya mendesak saudara temui Tuhan setiap hari di ruangan doa. Jangan hanya menggunakan nalar saudara, logika. Berpikir, bukan tidak boleh pakai. Kalau kita hanya sekedar menggunakan logika tentang Tuhan, terlalu kecil. Coba Anda bisa bayangkan, laut Teberau bisa terbelah dua. Apakah itu menggunakan logika? Saya pendeta kecil ya saudara, yang saat ini mengurus ya saudara, ada 5 gereja yang saya ngurus. Walaupun masih kecil-kecil saya ngurus. 2 gereja yang saya bangun ya saudara, itu tempatnya di hotel. Sebulan ada yang hotel 1-2 juta, ada yang 1 kali pertemuan 1 juta. Saudara, 1 kali pertemuan saudara 1 juta. Wow. Belum lagi maintenance pelayanan. Wah, itu luar biasa saudara. Kalau bukan Tuhan yang, tangan Tuhan yang kuat, wah selama tutup. Biaya perjalanan tinggi. Belum saya harus mengambil bagian di sekolah SMTK Rehoboth yang dipercayakan Tuhan, Bapak Eras kepada saya. Saya harus mengambil bagian sekolah itu. Kalau bukan tangan Tuhan saudara, selama kolaps. Ya. Jadi saudara-saudara, kita harus mempercayai keberadaan Allah. Ya, di tengah situasi kondisi apapun, aku tetap mempercayai Dia. Dan aku mau hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat celah. Ya, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.